Hari ini tema kita adalah stop mengejar kupu-kupu. Stop mengejar kupu-kupu. Dari saudara yang hadir ada yang mengejar kupu-kupu gak? Pernah gak di taman atau di mana lihat kupu-kupu banyak indah lalu saudara coba mengejarnya dan ingin menangkapnya? Biasanya pakai jaring yang besar, betul gak? Saya gak tahu saudara gak punya pengalaman itu, tapi tema hari ini berhenti, stop mengejar kupu-kupu. Kita baca firman Tuhan dulu dari Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Efesus 5 14 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama, buka suara, menikmati firman Tuhan. Efesus 5 14 sampai 17. 1 2 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, ada sebuah video yang lucu yang dikreasi dengan teknologi AI. AI, ya. Jadi saya nggak tahu saudara pasti udah tahu AI dan pakai AI, ya, artificial intelligence. Masa kini ini ramai sekali di mana-mana dipakai robot yang pinter, ya. Nah, video lucu ini dibuat pakai AI, tapi memberi kita sebuah pelajaran moral yang bisa mendidik kita, mengingatkan kita, mensadarkan kita, ya, bahwa hidup di bumi ini, di dunia dengan teknologi internet ini, seringkali kita itu sadar tidak sadar bisa menjadi individualistik, materialistik, ya, dan juga tidak peduli dengan sesama manusia, bahkan keluarga sendiri. Ya. Coba kita lihat dulu video ini sebelum saya lanjutkan. What? Apakah saudara sedikit banyak mirip dengan orang itu? Begitu bangun pagi, cari apa? Begitu ada senggang, lihat apa? Waktu-waktu kita begitu terkuras oleh teknologi masa kini dengan internet yang makin canggih dan makin canggih. Manusia makin egoistik, manusia makin individualistik, materialistik, artinya lebih menghargai benda, lebih menghargai materi, uang, daripada menghargai manusia itu sendiri. Padahal manusia lebih berharga daripada benda. Sadar atau tidak sadar? Ya, iblis telah memakai berbagai macam cara membuat manusia lupa siapa dirinya dan rasanya tidak butuh Tuhan, hanya butuh benda-benda dan uang saja. Mengejar materi, mengejar kekayaan, mengejar uang dengan begitu sibuk-sibuk, bahkan mengabaikan diri sendiri, mengabaikan orang lain,
bahkan lupa kalau nyawanya setiap saat bisa melayang seperti kata Sebi tadi. Seorang anak muda terjebak tawaran investasi lewat internet. Ya, lalu kelihatan masih make sense, dia bilang, ditawarin ya investasi dikasih bunga 1 bulan 10%. Sebenarnya 10% udah gak make sense, betul gak? Sebulan loh. Tapi dibayar kok Pak, bulan pertama bayar, bulan kedua tambah lagi, mulai dari 10 juta, kemudian 50 juta, kemudian 100 juta, tambah lagi. Bunganya naik tiap bulan, 10%, 10%, 10%. Bulan ketiga jadi 30%, masih dibayar. Bulan keempat diminta tambah, 500 juta modal, tambah lagi, karena dibayar. Padahal yang dibayarkan itu duitnya sendiri, betul nggak? Waktu minta 500 juta itulah, dia bilang, aku gak punya duit Pak. Jadi dia bilang sama orang yang di internet itu, yang dia link, yang investasi, gak punya. Ya kalau gak punya, terpaksa bunganya ditunda, gak dibayar. Lihat bulan depan lagi lah, bisa gak? Bulan depan tetap gak ada 500 juta, saudara. Dan account-nya ditutup, mau ambil, gak bisa. Dan singkat cerita, seluruh uangnya lenyap begitu saja. Mau cari orangnya gak tahu kemana. Gone with the wind. Lebih dari 35.000 US dollar. Saudara, ini yang saya sebut dengan mengejar kupu-kupu. Ibarat mengejar kupu-kupu di taman dengan sebuah net, dengan sebuah jaring. Gak pernah akan dapat satu ekor pun. Nampaknya kupu-kupu banyak berterbangan, nampaknya indah dan gampang ditangkap. Begitu saudara coba mengejar kupu-kupu itu dan menangkapnya, tak pernah akan berhasil, mustahil. Hasilnya adalah nol. Nol. Seperti Amsal Sulaiman berkata, jangan kamu cepat ingin jadi kaya, sebab uang itu bisa tiba-tiba bersayap dan dia terbang, hilang seperti burung Raja Wali. Anak muda itu kehilangan lebih 35.000 US dollar. Dia bilang, Pak, dia telepon, tolong doakan saya. Saya sekarang sadar, tapi tolong doakan supaya duitnya balik. Saya bilang, no way. Bukan kamu saja, teman-temanku yang lain sudah mengalami juga. Ya, di Indonesia itu ada yang hilang sampai 2M, 3M. Ini permainan semua. Saya bilang bisa berdoa, tapi kayaknya mustahil duitmu balik. Sebab dari awalnya kamu sudah salah langkah. Kamu terjebak dengan keserakahan. Seperti tadi kata firman Tuhan di ayat pembimbing, bahwa cinta uang itu adalah sumber kejahatan. Oh, uang itu sendiri tidak dosa, tidak jahat. Ya, cari uang tidak salah, tidak jahat. Tapi begitu kamu mengejar dia dengan serakah, pakai cinta uang melebihi Tuhan, maka uang itu jadi berhala. Ketika uang jadi berhala, di situ kamu telah berdosa dan menjadi sumber macam-macam, stres, frustrasi, nggak bisa tidur, ya. Bahkan banyak orang yang mengambil langkah bunuh diri. Saya bilang yang perlu kamu lakukan adalah bertobat. Bertobat dari keserakahanmu. Ini pelajaran yang sangat-sangat mahal, jangan ulangi lagi. Sebab kau telah menjadikan uang itu berhala. Itu yang tadi dikatakan dalam ayat 14. Ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, itu gereja loh, orang Kristen loh. Orang Kristen dia katakan apa? Bangunlah hai kamu yang tidur. Ini bukan bicara fisik. Saya tahu memang di kebaktian ibadah seperti ini ada saja yang tertidur karena kemarin begadang. Lalu tidur yang paling enak adalah di IGNC, duduk di sini, dapat AC, ya, Pak Edi bicara, kemudian walau sudah teriak-teriak, dia masih saja ngorok. Bukan itu, bukan. Bangunlah hai kamu yang tidur, tidak bicara fisikal, tapi bicara spiritual. Bangkitlah dari orang mati,
Itu juga gak bicara soal fisik, tapi bicara spiritual. Ternyata ada orang-orang Kristen palsu. Namanya Kristen, tapi sebenarnya rohaninya mati. Paulus bilang bangkit. Ngaku Kristen, tradisi Kristen, KTP Kristen. Seperti kata Sebi tadi, istilah lahir baru aja gak tahu. Saya KKR di Kupang suatu hari di lapangan sepak bola itu. Waktu altar call ada 6 orang, dari ratusan orang yang maju, ada 6 orang yang di konseling itu adalah pendeta. Pendeta, saudara, karena latar belakangnya liberal, tidak mengerti apa itu lahir baru, dan harus dibimbing untuk sungguh-sungguh bertobat pada hari itu. Ini, Paulus katakan ada orang Kristen yang ngaku Kristen, KTP Kristen, label Kristen, tapi nominal. Spiritualnya, rohaninya mati dan tertidur. Itu terjadi di Efesus, bukan hari ini saja. Sepanjang masa, iblis itu bakal mati loh. Binasa selama-lamanya, disiksa, tapi masih gak putus asa. Itu salah satu tanda kutip kelebihan iblis. Dia masih berusaha, ya, gak putus asa, berusaha untuk menyesatkan manusia, termasuk orang-orang Kristen. Kalau bisa dibuat terhilang. Dengan berbagai macam cara ingin menyesatkan itu. Termasuk gereja Efesus. Dan hari ini juga gak akan putus asa. Berbagai macam cara. Supaya orang Kristen tetap tertidur dan mati. Paulus mengatakan bangkit kamu. Bangkit dari kematianmu. Bangun dari tidurmu. Sadar maksudnya. Sadar. Ya. Bagaimana iblis menipu manusia dengan merebut dan mengambil waktu yang dimiliki mereka. Itu sebabnya ayat selanjutnya 15 mengatakan ada peringatan keras, jangan kamu bodoh. Jangan kamu bebal, diulangi lagi 17, 2 kali. Jangan bodoh, jangan bebal. 2 kali diulang, ini penting. Tapi bijaksana, tapi kamu arif. Arif, itu sebabnya temanya saya beri judul, stop mengejar kupu-kupu. Stop. Kalau hari ini hidupmu hanya sibuk menghabiskan waktu, tenaga, energi, dan pikiran semuanya. Hanya mengejar kupu-kupu, hanya mengejar materi dan uang yang sementara sifatnya, stop kawanku, stop mengejar itu. Sebab hasilnya sia-sia dan nilainya 0. Itu sebabnya ayat selanjutnya dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Ternyata kamu gak pergunakan waktu yang ada dengan bijaksana, maksudnya begitu. Coba saya tanya saudara, menurut saudara waktu adalah halo, time is? Ini pepatah yang kita terima sejak TK, sejak SD. Waktu adalah? Pinter loh iblis, ini jebakan, ini keliru. Ini salah, ini duniawi, ini gak alkitabiah. Alkitab tidak pernah mengajarkan waktu adalah uang. Kalau kamu percaya waktu adalah uang, maka kamu akan habiskan waktumu yang Tuhan kasih tiap hari. Untuk apa? Kejar uang, kejar uang, kejar uang, dan dia bersayap dan akan terbang dan hilang. You tidak pernah akan menangkapnya. Dan kamu terjebak, sadar atau tidak sadar, jadi orang bodoh dan bebal, tertidur rohaninya, bahkan mati secara rohani. Sebab kamu akan terus memakai waktu yang Tuhan kasih untuk cari uang, cari uang, cari uang. Kenapa? Begitu titik mau meninggal, kamu sadar, cilaka, uang gak bisa bawa. Begitu hampir meninggal, kamu sadar, celaka, uangku gak bisa nolong aku. Punya berapapun gak bisa nolong aku. Terlambat udah, gak bisa bawa uangnya. Tidak heran dalam Lukas 12, Yesus secara khusus menjelaskan orang kaya yang bodoh. Masih ingat? Dia boleh kaya secara materi, tapi rohani kamu miskin, itu bodoh. Walaupun dia hebat, konglomerat, bisa cari duit banyak. Tapi Tuhan bilang,
Hei orang yang bodoh, kalau malam ini nyawamu diambil, siapa yang menikmati semua uangmu? Jangan bodoh. Secara iman Kristen, pengertian doktrin Kristen, waktu bukan uang, tapi waktu adalah nilai-nilai kekal. Nilai yang kekal, yang kita bisa bawa ke hadapan Tuhan. Ketika Tuhan kasih waktu itu sementara di bumi, 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, 2 tahun, gak ada yang tahu berapa. Kalau Tuhan kasih waktu yang sementara, kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kita pakai untuk kerajaan Tuhan. Kita pakai dalam konteks kerajaan sorga yang kekal, maka waktu yang sementara ini akan berubah jadi nilai kekal. Itu sebabnya Alkitab berkata, apa yang kamu lakukan dalam pekerjaan Tuhan, hasilnya tidak sia-sia. Itu sebabnya Paulus dalam waktu hampir mati, dia katakan, aku sudah melihat dan tahu, aku akan menerima mahkota kebenaran yang kekal. Aku sudah mencapai garis finish, mengakhiri pertandingan yang baik dan memelihara iman. Itu kemenangan. Waktu adalah nilai-nilai kekal. 1, 2, 3. Waktu adalah nilai-nilai kekal. Jadi siapapun hari ini, termasuk cucumu, anakmu, kalau bilang time is money, say no, no, no. Ya, don't spend your time, jangan habisin seluruh waktumu hanya untuk kejar money, money, money. Nanti kamu akan kecewa. Nah, istilah waktu dalam bahasa Yunani ada 3 kata. Kata yang pertama hora. Hora artinya 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahasa Inggris jadi hour. 1 hour, 2 hours like that. Hora. Istilah kedua adalah kronos. Kronos itu adalah waktu yang berurutan dalam sejarah. Itu sebabnya muncul kata kronologi. Kronologi dari kronos. Dan yang ketiga kairos, artinya kesempatan yang tidak bisa diulang. Nah, waktu firman Tuhan ditulis dalam ayat ke-16 ini, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu di situ adalah apa? Kairos. Gak pakai hora, gak pakai kronos, pakai kairos. Kenapa? Kairos itu penting. Kairos itu kadang-kadang hanya datang sekali, gak pernah diulang. Jadi kamu harus menangkap kairos yang ada di dalam kronos hidupmu untuk menghasilkan nilai-nilai kekal. Nangkep. Saudara duduk ibadah 1,5 jam. Ini apa? Kairos. Dalam kronologi 1 hari ini sudah pakai 2 jam, duduk di sini, artinya dalam 24 jam saudara hari ini telah menghasilkan 2 jam kairos yang tidak diulang. Dan itu menghasilkan nilai kekal. Itu sebabnya kadangkala saudara sadar, waduh gue mau melayani, sudah gak ada waktu. Kairosnya ditutup. Waduh gue melakukan ini untuk Tuhan, sudah lewat. Saya ingat ya berapa waktu lalu, gak terlalu jelas. Ada sebuah proyek pelayanan, saya mau ikut nyumbang persembahan setelah mendengar proyek itu. Tapi begitu dikontak, dia bilang, sorry Pak, dananya udah cukup, gak perlu lagi. You gak bisa kasih. Jangan kira ada duit bisa apa-apa, enggak. Ada duit mau melayani, ikut proyek pelayanan, gak dikasih. Udah cukup, gak perlu, we don't need your money. Kairosnya habis. Sudah nangkep sekarang. Di dalam kronos ada kairos. Dan ini kadang-kadang Tuhan kasih cuma 1 kali. You gak pakai, that's it, lewat. Di sini memakai kairos. Sangat penting. Sangat penting. Ini peringatan keras. Kalau kamu tidak memakai kairos yang Tuhan kasih, ingat, waktu itu ditutup, kamu ngemis-ngemis minta-minta. Tuhan bilang no ya no. Nah, istilah selanjutnya, pergunakanlah, itu dalam bahasa Yunani ayat 16a, mengandung 2 pengertian, ada 2 arti. Pergunakanlah. Yang pertama, membeli kembali. Seperti barang yang kamu gade, lalu kamu beli kembali. Atau menebus kembali. Sesuatu yang sudah terhilang, kamu tebus kembali. Contohnya kamu itu kurang tidur. Ya, kemarin itu tidur cuma 2 jam, biasanya kamu tidur 6 jam. Jadi pulang nanti kamu bilang, aku mau tebus kembali tidurku. Jadi tidurmu 6 jam plus yang hilang 4 jam. Tidur 10 jam itu tebus kembali. Nangkap? Itu artinya pergunakanlah.
Nah, pengertian pertama ini berhubungan dengan masa lampau, waktu yang sudah lewat. Ya, in the past. Ada berapa banyak waktu masa lampau yang sudah terbuang, yang sudah terhilang, yang sudah sia-sia, gak bernilai kekal. Kamu harus pikir dan minta sama Tuhan, Tuhan aku mau tebus kembali sekarang. Kalau kamu kasih aku panjang umur, dulu 5 tahun mabuk-mabukan, sekarang bilang Tuhan tolong jangan cabut nyawaku. Aku pengen hidup 5 tahun lagi untuk menolong teman-temanku yang mabuk-mabukan. Mengerti? Itu kamu tebus kembali 5 tahun yang terhilang. Itu maksud yang pertama. Jadi kita harus minta bijaksana dari Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya pikirkan masa lampau saya, ada berapa waktu yang terbuang Tuhan. Tolong, jangan cabut dulu nyawaku, ya seperti Cebi bilang. Aku mau tebus kembali, jadi nanti dia pulang mulai hitungan, berapa yang terhilang dulu. Ya, berapa tahun terhilang, minta tambahan. Berapa tahun hidupmu. Supaya kamu ada kesempatan. Kairos untuk menebus kembali yang terhilang. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, waktu yang terhilang itu bisa ditebus kembali. Bagus ya, anugerah Tuhan. Kita bisa tebus kembali, asal Tuhan kasih tambahan waktu. Jadi waktu kamu, khususnya senior ya, dikasih umur 70, 75 ke atas, ada yang 80 gak mati-mati, ketemu Pak Edi, tanya, Pak kok gue gak mati-mati sih Pak? Udah bosen. Salah. Kamu harus mikir, Tuhan, gue ditambahin umur. Ada apa Tuhan? Ada berapa lama di masa lalu yang aku belum tebus? Itu yang harus kamu pikir. Kenapa aku panjang umur? Oh berarti ada yang belum aku tebus kembali. Pikir itu. Ya, kamu pernah gak cocok sama mertuamu, kamu pernah utang sama orang lain, kamu pernah ini, pikir, katakan Tuhan, aku mau tebus kembali. Supaya hidupku lebih baik, lebih benar. Jadi percaya Tuhan Yesus, bertobat jadi orang Kristen gak cukup bertobat. Selain bertobat, bagus berubah, kamu harus memikirkan untuk menebus ke waktu yang terhilang. Ada contoh gak? Di Alkitab ada, Sakius. Ketika dia menerima Yesus, ya, makan di rumahnya, dia diselamatkan beriman. Sakius bangkit berdiri dan dia katakan, Tuhan, you selamatkan saya, ini tekadku, di paraphrase ya. Semua harta yang Tuhan kasih aku akan pakai 50% bantu orang miskin. Dia gak pernah bantu orang miskin, dia pemungut cukai. Dia dianggap najis, dia sombong, dia kumpulkan harta. Sekarang dia tobat, dia tahu, oh saya belum buat apa-apa untuk Tuhan, gak ada nilai kekal. Dia mengatakan setengah dari hartaku Tuhan, aku kasih ke orang miskin. Lalu orang-orang yang pernah saya tipu, dia pemungut cukai. Ya, ini koruptor ini. Kalau di Indonesia ini kayak begini nih, ya harusnya pajaknya $1, dia charge $4, $5, suka-suka dia. Atas nama Roma. Sakius. Dia bilang, orang yang pernah saya tipu, aku kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa ya. Oh, sebuah kesaksian yang sangat indah. Bukan hanya kembalikan 1 kali lipat plus bunga loh. Aku kembalikan 4 kali lipat. Dan Yesus bersaksi di depan orang banyak. Ini adalah anak Abraham. Bapak orang beriman. Artinya, Sakius sungguh-sungguh diselamatkan dan menerima upah yang kekal. Luar biasa. Jadi saudara kalau percaya Tuhan Yesus, bertobat gak cukup. Saudara jangan berpikir nakal. Ya gak apa-apa lah sekarang gua nipu dulu banyak-banyak. Nanti gua bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Aku hidup di sebuah pulau senang-senang menikmati apa yang tipuanku. Salah. Bertobat dan tebus kembali. Bayar hutangmu. Kalau hutang harus bayar plus bunga. Minimal ya, betul Kak, itu kan hukumnya. Tapi kalau bisa seperti Sakius, luar biasa. Ayo bicara, semuanya ngomong sama-sama. Kalau ada hutang harus dibayar. 1, 2, 3. Iya, suruh bayar utang aja, sepi. Saudara. Tebus kembali. Tobat tidak cukup. Ya. Nah permisi tanya, selama ini saudara sudah selamatkan belum?
Kalau malam ini adalah hidupmu yang terakhir di dunia ini, kamu yakin nggak kamu pasti masuk surga, selamat? Bukan asal yakin, 100%. Kamu yakin nggak dosamu itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus? Kalau belum, hari ini rendahkan hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Aku hutang dosa gak bisa bayar, tapi Engkau rela datang ke dunia menebus aku, hutang-hutang dosaku dilunaskan. Aku mau terima Engkau jadi juru selamatku. Amin, itu anugerah. Saya tidak ingin salah satu dari saudara pulang keluar dari ruangan ini tidak yakin 100% selamat. Amin. Yang belum beriman, yang belum percaya, yang belum yakin, hari ini ambil tekad, Tuhan aku mau terima Engkau menjadi juru selamatku satu-satunya. Bayar, sebab Engkau bayar hutang dosaku, aku tidak sanggup. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak, aku sudah yakin Yesus menebus aku. Bagus, buktinya apa? Apakah Engkau menebus kembali waktu yang terhilang? Ini yang saudara harus berpikir, Tuhan, tambahkan umurku, supaya aku bijaksana menghitung waktu yang terhilang dan memakainya di kemudian hari untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menebus kembali. Waktu-waktuku yang Tuhan kasih berubah menjadi nilai kekal, bukan hampa dan kosong seperti mengejar kupu-kupu, menangkap kupu-kupu. No, itu sebabnya Musa mengatakan, hidup manusia 70, kalau kuat 80, Budi hebat sudah lebih 90. Kalau sudah bisa 70 itu standar. Udah lewat 70, ingat bisa sampai 80, tapi jangan expect sehat tiap hari, bisa sakit. Lebih 80, double bonus. Cisendi udah bonus, waktu 70 dia udah bilang, Pak aku udah siap mati 70. Saya bilang tugasmu belum selesai. Sekarang dikasih lebih, tugasnya tiap hari baca renungan. Bernilai kekal. Musa bilang kalau kita dikasih 70, standar 80 itu bonus, penuh sakit-sakitan. Ya, itu sebabnya ya Tuhan, beri kami hati yang bijaksana, bukan bodoh, bijaksana. Supaya kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Kalkulasi dengan yang benar. Jangan buang-buang sia-sia, gak ada gunanya. Pakai untuk kerajaan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa artinya? Pergunakanlah membeli sebanyak-banyaknya. Tadi kalau membeli kembali ini membeli sebanyak-banyaknya atau memakai secara maksimal. Itu pergunakan. Nah kalau tadi bicara waktu yang sudah lewat, ini bicara waktu yang sekarang. Yang Tuhan kasih hari ini dan besok. Ya. Kalau Tuhan kasih hari ini dan besok, kita belum tahu. Yang pasti setiap hari kita dapat satu hari, betul nggak? Kalau Tuhan kasih hari ini, katakan Tuhan, aku mau gunakan semaksimal mungkin untuk menghasilkan nilai kekal. Seperti orang yang membeli sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sebab kamu tidak tahu hari besok. Bisa saja hari ini terakhir. Kairosnya. Jadi kamu harus pakai hari ini semaksimal mungkin. Ibarat shopping. Ya. Belilah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sebab kesempatan membeli itu gak dapat diulang. Contoh, kamu tinggal di desa, cuma bisa sebulan sekali ke kota belanja. Dan itu belanja cuma 5 jam. Kira-kira kamu bawa truk kecil apa truk besar? Kesempatannya cuma sebulan sekali. Belanja ke kota, kamu harus make sure. Yakin ini daftar jangan sampai ketinggalan nih ya. Karena cuma sebulan sekali boleh ke kota ini. Ya kan? List semua, bawa duit yang banyak. Ya. Kenapa? Kesempatannya sempit. Ya. Atau sudah ke mall, ya. Atau nanti setelah IGNC selesai kebaktian, saudara lihat di promosi saudara di medsos, ya kan? Mall di mana? Santa Anita atau apalah, diskon. Semua barang tanpa kecuali diskon 90%. Saudara pengen borong nggak? Halo? Kurang ya? 99%. Jadi barang yang baju yang $100 jadi $1. Hah?
Jam tangan yang 10.000 jadi berapa? 1%, 100 ya. Nah, lalu dikasih batas jamnya. Ya. Jam sel ini yang 99% ini hanyalah jam 3 sampai jam 4, 1 jam. Nah, Ibu Esther bilang, latihan paduan suara. Atau latihan minggu depan. Saya tanya, saudara latihan apa borong? Saudara akan mengatakan, Bu, tolonglah, tunda. Kalau bisa latihannya after dinner. 1 jam ini bakal hilang ini, kairosnya ini. Ya, ayo kita rame-rame ke Santa Anita Mall. Mau borong, aduh tapi gue gak punya duit, cuma cepek. Kira-kira kamu mau pinjam duit gak? Tanya siapa? Yohanes. Boleh pinjem gak? Kita usaha, saudara, betul nggak? Kalau momennya begitu singkat, kamu usaha untuk memakai yang 1 jam itu maksimal. Rebutan, ngantri gak apa-apa, ngantrilah, ya. Kadang saudara masih sebagian yang masih kalau ke IGNC suka molor-molor, saya pengen gitu ya, saudara bangun pagi itu Tuhan bilang, hari ini jangan telat ya, sebab ini terakhir. Kira-kira kamu telat gak? Sometimes perlu warning bahwa apa? Waktu itu, kairos itu begitu mepet. You akan maksimal. Gunakan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, supaya hasil nilai kekal itu maksimal. Kenapa? Ayat 16b, sebab hari-hari ini adalah jahat. Jahat di situ bukan kata sifat. Jahat di situ bukan kata keadaan, dalam bahasa aslinya. Jahat di situ kata personal, pribadi. Dan pribadi itu adalah iblis. Dan itu ditulis dalam bentuk aktif. Artinya apa? Iblis tidak diam. Iblis tidak pasif. Tapi dia aktif juga bekerja semaksimal mungkin. Ingin memborong waktumu yang Tuhan kasih setiap pagi. Ketika kamu pagi bernafas, iblis mulai bisik lewat handphonemu. Secara aktif, ada ini nih, ada itu nih, ya. Kamu mulai habisin gak rasa, ya. Tadinya doa 10 menit, renungan pagi 7 menit aja sudah gak ada waktu. Sebab apa? Gak ada waktu Pak, tapi waktu sudah main handphone itu bisa 2 jam. Karena apa? Gosip lah, cerita orang lain lah, ya kan, politik lah, inilah, itulah. Kita mulai habis 2 jam, 3 jam, 4 jam, tahu-tahu ya. Sudah siang, ya kan? Harus kerja, harus makan. Tahu-tahu, udah malam. Juga semua di handphone. Begitu mau tidur, la ilah, belum renungan pagi. Sih. Yang rohani kamu gak perhatiin. Doa mulai makin pendek. Tuhan doanya sama dengan kemarin. Terima aja Tuhan. Yang rohani, yang spiritual mulai makin habis. Yang duniawi tambah terus. Tahu-tahu sehari lewat. Iblis berusaha, bukan pasif, aktif. Tidak memanggil-manggil, tapi datang kepada kamu. Ya, datang. Cari kamu. Lewat handphone, ya lewat segala program lah. Ada Facebook, ada TikTok, ada segala macam lah. Dan kamu tidak sadar. Tiap hari habis. Statistik memberitahu kita, Gen Z, generasi Z, termasuk anak saya Z itu, Gen Z, anak-anak remaja kita, ya, tergantung kepada robot AI. Tahun ini naik 138%. Artinya apa? Kalau tahun lalu yang tertarik sama AI, menerima AI itu sebagai robot yang pinter, di mana mereka bisa bergantung, lebih percaya kepada AI daripada percaya papa mama, lebih percaya AI daripada percaya Alkitab, lebih percaya AI daripada teman-temannya, karena dia individualistik. Itu teman terbaik AI-nya, paling bisa diandalkan. Kalau tahun lalu 10 juta, maka tahun ini tambah berapa?
Jadi 130%. Tambah, kali aja. Makin hari generasi muda kita makin gak butuh manusia. Gak usah bicara Tuhan, manusia aja udah gak butuh. Dia pikir AI lah satu-satunya yang bisa kasih dia guidance. Ya, kasih komen untuk lakukan A, lakukan B, lakukan C. Dia dengar AI, bukan dengar orang tua, bukan dengar firman. Hati-hati. Yang jadi orang tua jangan terlalu sibuk hanya mengurus uang. Kamu dengan anakmu makin jauh, dan suatu hari terhilang. Bahaya sekali saudara. Pakai waktu yang Tuhan kasih dengan bijaksana agar bernilai kekal. Bertekad Tuhan aku kalau masih bernafas, aku mau setia ibadah, aku mau setia berdoa, aku mau setia baca firman-Mu, aku mau melayani pekerjaan Tuhan, mau mengabarkan Injil, melakukan sesuatu yang spiritual, yang berhubungan dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus janji, carilah, kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, semua aspek, fisik, materi, kekayaan, relasi, semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Yesus bohong? No. Kenapa you belum dapat? Karena kamu masih mengejar dan mau menangkap kupu-kupu. Kamu masih fokus kepada benda dan materi lebih daripada kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya, kok gue belum ditambahin sih? Bertanya diri daripada bertanya Tuhan, betul? Saya tutup dengan kesaksian yang sungguh terjadi. Salah satu alumni kami, Seminari Alkitab Asia Tenggara, bersaksi demikian. Waktu dia muda, dia dapat panggilan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan full time. Tapi karena dia sibuk, dia terus tunda, nolak. Dia adalah businessman. Bisnisnya masih bagus, punya pabrik fireworks, apa itu, kembang api. Bisnisnya masih menguntungkan, dia masih kerja. Tuhan ingetin, dia tolak, Tuhan ini tunda terus. Sampai suatu hari accident, saudara. Pabrik fireworks-nya meledak, bang! Meledak, untung dia gak mati, kebakar, habis, ludes, des itu berarti betul-betul des, saudara, bangkrut itu. Baru Tuhan, maafin aku tobat deh Tuhan, sekarang aku taat deh. Akhirnya dia taat, untung taat tobat, sekolah, Seminari Alkitab Asia Tenggara, lulus menjadi hamba Tuhan full time. Artinya apa? Tuhan itu punya waktu juga. Kairos itu bisa ditutup, hati-hati. Kalau dengar teguran Tuhan, kalau dengar suara Tuhan, suara Roh Kudus di hatimu, di pikiranmu, jangan membandel. Jangan keraskan hatimu, karena ada waktunya itu akan ditutup. Sama seperti ayah yang kasih tahu anak, terus gak denger, lama-lama ayah gimana? Ya udah gue biar Noe. Ketika dibiarkan Tuhan, hasilnya itu gawat dan fatal. Katakan Tuhan, jangan sampai biarkan aku. Beri aku hati yang sensitif terhadap suaramu. Kalau teguranmu datang, aku ingin cepat bertobat. Diperbaharui oleh Tuhan. Amin? Amin? Amin aja gak kuat, gimana mau tobat? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja, berbisik, menegur, mengingatkan di pikiran, di hati kami masing-masing. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh serius memikirkan dan mengejar kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Sehingga kami larut, bahkan hampir hanyut oleh arus globalisasi, arus teknologi internet dan AI yang begitu deras dengan segala godaan yang ada. Hamba-Mu hari ini ingin berdoa untuk mereka yang sudah dengar firman. Ya Roh Kudus, Engkau berbisik-bisik di hati mereka satu persatu. Ada yang rindu diselamatkan, ada yang rindu diperbaharui sesuai dengan tekad masing-masing. Berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang diangkat kepadamu.
Saudara yang mau saya doakan, angkat tangan kananmu. Haleluya 12 kali. Bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Sambil nyanyi dan doa, angkat tanganmu. Haleluya. 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 Yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan ini diangkat kepadamu. Hamba-Mu minta turunkan tangan-Mu. Tangan yang ajaib itu, tangan yang terpaku bagi kami itu ya Tuhan, turunkan. Jamah tangan-tangan itu, pegang tangan-tangan ini ya Tuhan yang bertekad. Yang belum yakin selamat hari ini, beri keyakinan itu, kepastian itu. Tulis nama mereka dalam kitab kehidupan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Yang sudah yakin selamat, biarlah boleh sungguh-sungguh diubahkan. Diubahkan dengan tekad baru, lebih mengejar kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, daripada mengejar dan menangkap hal-hal materi yang sementara. Ada yang sakit Tuhan, tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan. Ada yang lemah Tuhan, angkat kembali, kuatkan kembali, jangan sampai terjatuh. Ada yang hampir hanyut Tuhan, tarik kembali, sadarkan kembali, perbaharui kembali ya Tuhan. Atau pergumulan-pergumulan lain yang hamba-Mu tidak tahu. Engkau tahu ya Tuhan. Curahkan tangan-Mu dan mujizat-Mu itu Tuhan. Kami mau setia mengikut-Mu dan melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Agar kami pulang nanti membawa nilai-nilai yang kekal. Berkati setiap tangan-tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin.